Beberapa orang nggak bisa bayar angsuran, merasa kesulitan, terus kemudian menyalah-nyalahkan riba. Apa bener kayak gitu? Nah, terus kemudian dia ngaku untuk berhijrah. Apa bener kayak gitu? Nah, saudara sekalian, kali ini saya ingin bercerita tentang hidayah. Ada sebuah komen yang menggelitik saya di Facebook ya. Jadi komen ini cukup menggelitik dan mungkin akan saya angkat untuk jadi pembahasan tentang hidayah gitu. Karena kita semua harus paham ya bahwa hidayah itu seperti apa dan boleh gak kita berpikir dengan cara seperti ini. Komennya adalah, semoga yang keluar dari riba betul-betul karena iman, bukan karena gak mampu bayar angsuran lalu menyalahkan riba. Seperti yang saya buka tadi ya. Misalnya gaji 20 juta, cicilan 5 juta, ya aman-aman saja. Gaji 20 juta, cicilan 5 juta, aman-aman saja. Oke? Berarti Anda membenarkan, Anda memperbolehkan. Yang nggak benar adalah gaji 5 juta, cicilan 4 juta. Ya pasti minus dan puyeng. Finally, riba yang jadi kambing hitamnya. Oke, jadi Anda menganggap bahwa orang yang hijrah itu beberapa ya, mereka gara-gara berat cicilannya kemudian menyalah-nyalahkan riba gitu. Seandainya keluar dari riba saat kondisi masih aman-aman saja, tidak macet angsuran, itu baru hijrah beneran. Baik sekali. Baik, teman-teman sekalian, saya akan bahas ini dan ini menarik ya bagi saya untuk kita bahas dan mudah-mudahan jadi pembelajaran untuk Anda semua, yaitu tentang hidayah hijrah. Nah, saudaraku sekalian, kita mesti tahu bahwa hidayah itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah itu bukan datang dari ahli kurnia, bukan datang dari ustadz, bukan datang dari apapun gitu, ilmu pengetahuan, strategi. Kemudian datang hidayah, tidak. Hidayah itu murni datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidayah setiap orang itu berbeda-beda. Jadi saya merasa mendapatkan hidayah ketika saat itu angsuran saya banyak dan kemudian di momen itu saya pulang dari Surabaya, saya habis dapat duit, kemudian saya bayar angsuran salah satu mobil saya karena sudah jatuh tempo ya. Nah, ketika sudah saya bayar, apa yang terjadi? Saya pulang dan saya tidur. Saya sudah ceritakan ini di banyak channel ya. Saya tidur, kemudian istri saya bangunin, tepatnya sekitar jam 2 pagi ya. Bangunin, yang susu anakmu habis gitu. Oh iya, habis. Akhirnya saya ke minimarket. Dan ketika di minimarket saya kaget ketika saya tarik duit di ATM nggak bisa keluar. Ternyata saldo saya kurang. Dan saya pulang nggak bisa beli susu. Saya marah sekali. Nah, sejak itu hidayah datang. Bertepatan dengan itu. Jadi Allah memilih hidayah untuk seorang ahli kurnia itu di momen tahun 2012 bulan November di minimarket, di saat itu sedang beli susu dan saldonya tidak bisa ditarik. Maka muncul perasaan marah, maka hari itu mendadak hilang semua rencana-rencana saya untuk top up pinjaman, saya mau planning bisnis dengan menggunakan uang bank lagi gitu ya, dan seterusnya planning saya itu mendadak saya kehilangan selera dari rencana yang sudah saya rencanakan berbulan-bulan, yang saya menggebu-gebu, saya sangat termotivasi, saya mau bekerja keras untuk itu, saya punya tujuan yang kuat, saya punya semua yang disyaratkan untuk mencapai tujuan itu, saya sudah punya. Jadi sudah siap jalan. Mendadak runtuh. Tidak tahu kenapa. Mendadak selera itu hilang. Mendadak ada perasaan yang muncul nih. Perlahan-lahan perasaan itu muncul dan sangat mengganggu di pikiran saya. Apa yang salah nih? Ada yang salah dengan kehidupan saya. Jadi itu adalah hidayah. Hidayah itu bisa muncul kapanpun. Hidayah itu bisa datang kapanpun. Gak peduli kita bisa bayar angsuran apa gak bisa bayar angsuran. Itu haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya meyakini itu. Sebuah cerita dari Pak El Chandra, founder dari X-Bank. Saya nonton di channelnya Kasih Solusi. Saya nonton itu menginspirasi sekali karena beliau dapat hidayah untuk hijrah. Karena beliau kerja di bank untuk hijrah. Beliau dapatnya hidayah waktu itu di Masjid Nabawi. Tiba-tiba ada 2 orang yang menghampiri beliau, menasihati beliau. Itu orang asing, orang tidak dikenal. Sejak itu ada perasaan yang mengganggu. Dan kemudian Pak Chandra berproses untuk meninggalkan riba, berproses mencari lagi, dan sama saya juga mencari lagi, tapi mendadak hilang seketika gitu, dan mendadak saya hilang, langsung saya tinggalkan dengan cepat. Jadi hidayah itu ada orang yang mendapatkan hidayah dan kemudian prosesnya cepat, ada yang mendapatkan hidayah prosesnya lama, ada juga gitu, dan itu tidak bisa dikomentari dengan pendapat pribadi siapapun, termasuk saya. Jadi saya tidak boleh mengkomentari si A dapatnya hidayah itu bagaimana, terus saya katakan sebagai, wah kamu keluar dari riba, imanmu kurang kuat gitu. Ya nggak boleh seperti itu. Jadi saya tidak berhak, siapapun tidak berhak mengkomentari iman seseorang karena tidak pernah tahu ya apa isi hati seseorang, itu nggak pernah tahu. Jadi hidayah
itu berbeda-beda setiap orang. Ada orang yang nggak mampu bayar angsuran, dia kesulitan, terus kemudian Allah mendatangkan hidayah di momen tersebut. Ada orang yang masih bisa bayar angsuran, kemudian dia dengar tausiah dari ulama, dari ustadz, kemudian dia mendapatkan hidayah di majelis tersebut. Ada gitu loh. Ada Pak El Chandra dapat hidayah misalnya di Masjid Nabawi, ada yang dapat hidayahnya di jalan, ada yang dapat hidayahnya pada saat kuliah, ada yang dapat hidayahnya macam-macam gitu. Jadi orang itu dapat hidayah itu dengan cara yang macam-macam, dan itu haknya Allah Subhanahu wa taala yang memilih momen apa yang tepat, kapan diberikan. Itu semua adalah kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hak kita sebagai manusia untuk mengkomentari itu. Lah mengapa Mas Arli terus-menerus berupaya untuk menyuarakan anti riba, jangan KPR, jangan bisnis modal utang, jangan pakai kartu kredit, jangan pakai pinjol dan seterusnya. Berikan strategi-strategi. Kenapa terus-menerus? Bahkan orang itu curhat utang sama saya sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan di rumah saya, sekarang di kantor, karena dulu rumah saya yang lama saya jadikan kantor kan. Karena saya seneng, salah satu properti saya itu menjadi momen yang dipilih oleh Allah. Karena saya mau bahwa salah satu properti saya menjadi tempat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan hidayahnya. Karena orang yang sedang mendapatkan hidayah itu indah. Ketika saya sedang memberikan satu pengertian, pemahaman tentang riba, tentang bagaimana jalan keluar dari riba, saya melihat tatapan mata mereka. Dan kemudian mereka merasa tercerahkan. Bukan karena Arlinya, bukan karena keilmuan saya, tidak, nggak ada apa-apanya gitu. Tetapi Allah memilih momen tersebut menjadi momen turunnya hidayah kepada seseorang. Itu indah sekali. Makanya saya terus. Jadi itu nggak bisa diputus gitu. Tidak mau saya putus. Karena itu sangat indah dan melebihi apapun yang pernah saya dapatkan di dunia. Melebihi apapun. Jadi ketika ada Mas Agus misalnya, Mas Agus itu utangnya lunas 750 juta cuman 2 bulan. Apakah karena Arli Kurnia kalau keilmuannya hebat dan segala macam? Enggak gitu, enggak ada apa-apanya saya gitu. Saya cuma memberikan wacana yang sama saya pernah berikan pada orang lain sebelumnya. Saya cuma ceritakan beberapa kejadian, ya cuma sekedar cerita, ngobrol. 750 juta lunas karena Allah mengizinkannya, Allah memberikan petunjuknya gitu, memberikan pencerahannya. Hanya saja momennya dipilih setelah menerima informasi dari saya misalnya, setelah nonton YouTube saya misalnya. Itu momennya Allah memilih itu gitu. Allah bisa aja memilihkan yang lainnya, boleh, dan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya senang sekali menjadi momen. Jika Allah berkenan menurunkan hidayah di momen-momen aktivitas saya, itu saya berbahagia sekali karena itu rasa kebahagiaannya adalah melebihi apapun yang ada di dunia. Paham ya sampai sini ya? Ada seorang yang pernah datang ke saya, bahkan itu Kristen, jadi seorang aktivis gereja, datang ke rumah saya. Waktu itu saya masih kontrak. Mas, saya pengen belajar tentang riba, tapi saya ini Kristen. Boleh nggak Mas? Welcome Mbak, silakan. Akhirnya beliau bawa catatan keuangannya. Pendeknya beliau punya hutang 1,2 miliar di sebuah perusahaan dia. Jadi orang ini punya bisnis. Saya bantu untuk urai. Lunas 1,2 miliar. Bahkan dia bangun rumah nggak pakai riba gitu, seneng gitu ya, datang ke tempat saya lagi, urusannya dengan supplier teratasi satu persatu, utangnya sama bank lunas dan seterusnya. Datang ke tempat saya itu dengan kondisi yang senang sekali. Ada lagi orang yang dari Manado, tiba-tiba muncul di depan rumah saya. Mas, saya jauh-jauh Mas datang dari Manado gitu. Kok tahu sini Pak? Ya cari informasi sana sini gitu. Dia bawa ke saya itu masalah hutang 10 miliar. Setelah tahun demi tahun berjalan, saya sudah lupa orangnya, nggak tahu kemana kan. Akhirnya terus di sosial media, di Facebook kalau nggak salah, beliau komen gitu. Mas, saya yang waktu itu pernah datang dari Manado, utang 10 miliar. Alhamdulillah, ini hari sudah lunas semuanya gitu. Anda bayangkan, ketika Allah memberikan pertolongan. Jadi hidayah itu masalah pertolongan dari Allah. Jadi bukan masalah saya hebat atau bagaimana, tidak ya. Dan hidayah itu bisa muncul kapan saja. Nggak peduli Anda itu sedang berat untuk bayar angsuran atau Anda sedang lancar bayar angsuran. Kalau hidayah sudah turun saja. Nah, apa yang saya lakukan? Itu saya pengen sekali, saya berharap sekali supaya aktivitas-aktivitas saya menjadi momen tempat turunnya hidayah itu. Karena itu indah sekali rasanya. Kau paham sampai sini ya? Nah, jadi saudara sekalian, jadi nggak bisa kita menghakimi seseorang. Nggak boleh kita menghakimi seseorang. Anda gara
gara-gara berat angsurannya, gara-gara kesulitan angsurannya, terus kemudian Anda menyalah-nyalahkan riba, sok-sokan anti riba dan seterusnya. Gak bisa seperti itu karena Anda nggak tahu. Seringkali itu adalah hidayah dari Allah yang turun pada saat dia kesulitan bayar angsuran. Karena yang namanya hidayah itu nggak pandang bulu ya. Pada saat Anda lancar angsuran bisa dapat hidayah. Pada saat Anda kesulitan angsuran bisa Anda dapat hidayah. Dan ada orang yang kesulitan angsuran dan tidak dapat hidayah juga ada, banyak gitu loh. Dan kasihan sekali. Maka orang yang mendapatkan hidayah itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa dibandingin, nggak bisa dikomentarin, nggak bisa disalahkan atau dibenarkan karena itu bukan kekuasaan kita. Tugas kita sebagai manusia adalah terus berupaya, terus ikhtiar kan gitu. Jadi stop untuk berpikir bahwa orang itu kesulitan riba, kesulitan bayar angsuran, terus sok-sokan anti riba. Enggak seperti itu. Kebetulan Allah menurunkan hidayah, memilih momen pada saat dia tidak mampu bayar angsuran. Ada banyak orang yang mampu bayar angsuran dan merasa benar ya, misalnya gaji 20 juta, cicilan cuma 5 juta, ya aman-aman saja. Nah, ini sedang diberikan istijrot. Jadi kita perlu berhati-hati. Nah, tapi tidak apa-apa lah. Apabila Anda berpikir seperti itu, aman-aman saja, pakai riba juga nggak apa-apa, ya silakan, itu hak Anda. Jadi saya hanya menyampaikan masalah hidayah itu Allah yang menurunkan. Yang bisa saya lakukan hari ini adalah izinkan saya mendoakan Anda dan siapapun. Apabila Anda merasa tidak ada yang salah dalam kehidupan Anda, jika Anda masih bergelut dengan riba, masih mengangsur dan seterusnya, dan Anda merasa itu normal-normal saja, hutang bank ada ribanya itu biasa saja. Jika Anda masih merasa seperti itu, izinkan saya mendoakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada Anda semua. Kenapa? Karena hidayah itu adalah keberuntungan. Hidayah itu adalah sebuah anugerah. Hidayah itu indah dan hidayah itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semua rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah dan rezeki yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.